Agus tidak mau orang ini bersujud di depannya. Ia tidak pernah membiarkan orang lain melakukan hal seperti ini di hadapannya. Bangun, aku tidak mengizinkan kamu bersimpuh. Agus membantu Ren berdiri, tapi pemuda itu menolak. Aku tidak akan bangun dari sini sebelum ayah mengizinkanku menjelaskan semuanya. Agus merasa tidak nyaman melihat Ren terus bersimpuh di depannya. Aku bilang bangun, kalau kamu ingin menjelaskan semuanya, kamu bisa bercerita dalam posisi berdiri. Mata Ren berbinar-binar. Benar dugaannya, keluarga Zia sebenarnya keluarga yang sangat baik. Terlihat kalau sang ayah mertua tak tega melihatnya berlutut sama seperti Dava kemarin, padahal ia pantas melakukan itu karena ia pernah berbuat keji pada istrinya dulu. Benarkah ayah mengizinkanku berdiri dan mau mendengarkan semua yang akan aku sampaikan tanpa menjeda ucapanku sama sekali? Aku sedikit cemberut karena belum rela dipanggil ayah oleh pemuda jahat ini. Berhentilah memanggilku ayah, aku bukan ayahmu. Maaf ya, aku tak akan mengubah panggilanku karena biar bagaimanapun juga ayah adalah ayah mertuaku, ayah dari istri yang sangat aku cintai. Cinta? Agus menatap Ren dengan tatapan heran. Ren menganggukkan kepalanya, kemudian ia beranjak dari posisinya, bersimpuh lalu memandangi sang ayah, menahan debaran di dadanya sambil menenangkan diri agar tidak salah menyampaikan hal yang sudah ia susun di kepalanya. Buruan cerita, jangan mengganggu waktuku bersantai. Aku tidak bisa memancing setiap hari, karena itu aku tidak ingin seorang pun mengganggu kesenanganku. Omel Agus. Maaf ya, maafkan aku karena mengganggu aktivitas favorit ayah. Ren lalu mulai menceritakan semuanya pelan-pelan sambil memperhatikan raut wajah sang ayah. Takut kalau sang ayah emosi ketika ia mulai menceritakan bagaimana ia melakukan kejahatan itu pada Zia beserta alasannya, sampai akhirnya ia tergila-gila menjadi seorang penguntit lalu menyelamatkan Zia dari percobaan bunuh diri. Ren juga membahas soal fasilitas yang ia sediakan berupa sopir dan tempat tinggal, bahkan konseling gratis pada psikiater. Lalu akhirnya menikah dengannya dan jatuh cinta setengah mati. Wajah Agus yang tadinya terlihat tenang kini berubah dan Ren tidak bisa mendeskripsikan apakah sang ayah mertua senang atau kesal padanya. Yang jelas, Ren terus berulang-ulang mengatakan kalau ia sangat mencintai Zia. Jadi itu alasannya kenapa kamu menginap di belakang rumahku 2 malam ini. Ren terkejut, ia seketika tergagap. Jadi ayah tahu kalau kami tidur di luar? Aku tahu, aku sengaja membiarkannya karena aku tidak mau berurusan dengan laki-laki berkuasa sepertimu. Yang kupikirkan adalah nasib anak-anakku. Aku tidak mau kamu mempersulit mereka. Karena itu kutahan emosiku dan membiarkan anakku bersamamu di luar sana, meskipun aku dilanda kebingungan, ujar Agus. Ren memandangi sang ayah mertua dengan tatapan serius, berusaha meyakinkan sang ayah untuk mempercayai semua ucapannya. Ayah tidak perlu bingung lagi, kami melakukan itu karena kami saling mencintai ya. Apalagi putri ayah sedang mengandung anakku sekarang. Mata Agus membulat sempurna. Ia terkejut mendengar berita ini. Apa? Zia sedang mengandung? Iya ya, sebenarnya awalnya kami tidak ingin memberitahukan soal kehamilan ini. Sebenarnya kami tidak ingin menyakiti hati kalian berdua. Di hari Dava datang menyeret Zia pulang, sebenarnya kami ingin menginap di rumah ibu dan ayah dan membohongi kalian dengan mengatakan kalau kami menikah baik-baik, lalu akan ada resepsi di bulan depan menutupi semua yang terjadi. Terang Ren jujur, kenapa kamu dan Zia berpikiran seperti itu? Kenapa harus membohongi kami? Karena kami tidak ingin menyakiti perasaan ibu dan ayah. Kami juga takut dipisahkan andai ayah, ibu dan Dava tahu aku pernah jahat pada Zia. Aku takut kalian tak percaya kalau tragedi itu menumbuhkan cinta di hatiku dan Zia. Karena dari sudut pandang manapun yang aku lakukan itu memang jahat, namun aku juga sudah menuai karmanya ya. Maksud kamu? Selama beberapa minggu aku nyaris gila mengejar putri ayah yang kala itu sangat membenciku dan sedikit-sedikit selalu berusaha mengakhiri hidupnya. Namun aku menyadari kalau aku benar-benar sangat tergila-gila padanya, sehingga aku bersabar menerima semua sikap kasarnya. Aku tak menyangka perjuanganku berbuah manis sehingga bisa mendapatkan balasan cinta darinya. Ren kembali bersimpuh lalu memegangi kaki ayah mertuanya. Aku mohon, setelah mendengarkan semua
semua yang kuceritakan tadi. Berilah kami restu ya. Kami akan mengadakan resepsi bulan depan. Aku tidak akan mungkin menyakiti hati Putri Aya lagi, karena aku sangat mencintainya. Aku juga mencintai anak yang sedang dia kandung. Aku bisa gila kalau dipisahkan dari istri dan calon anakku ya. Rinti Rain dengan mata berkaca-kaca. Agus tertegun sejenak, lalu tiba-tiba ia ingat mamanya Rain. Gimana dengan mama kamu? Mama memang jahat karena sudah menghasutku untuk menyakiti Zia. Namun aku tidak bisa memutus pertalian darah dengannya ya. Dia tetap mama yang melahirkanku. Namun ayah jangan khawatir, mama tidak akan bisa mengendalikan hidupku karena aku sudah mandiri sejak remaja. Aku juga sudah memegang perusahaan papaku sendiri, sehingga aku tidak bergantung hidup pada siapapun. Agus menghela nafas lelah. Bagaimana ya? Andai pun aku memberikan restu padamu, putriku akan menderita memiliki mertua jahat seperti mamamu. Rain menggeleng pelan. Aku tidak akan memaksakan Zia untuk bertemu dengan mama. Sebelum mama menerima Zia sepenuh hati, aku tidak akan mempertemukannya dengan mama. Bagiku, Putri Ayah sudah cukup. Kami hanya ingin membina keluarga kecil kami dengan bahagia. Aku bersumpah akan menjaga istri dan anak-anakku dengan nyawaku sendiri, walaupun aku harus menentang mama kandungku sendiri. Tanda Rain meyakinkan. Adik kamu? Tanya Agus lagi. Dia sudah mengalah ya. Dia sekarang sedang berlibur di Paris. Dia juga sudah mengetahui kondisi Zia yang sebenarnya. Tidak bisa kubayangkan betapa sakitnya hati adikmu itu. Celetuk Agus tiba-tiba iba pada Ray yang memang sudah cukup akrab dengan anggota keluarganya. Aku tahu ya, namun jodoh kami takdirnya harus begini. Setelah kupikir-pikir, Tuhan sengaja mengirimkan Zia untukku karena aku adalah laki-laki dominan yang bisa melindunginya, sedangkan adikku adalah tipikal anak manja yang masih membutuhkan pendapat dari mama dan bisa disetir olehnya. Agus kali ini menarik nafas panjang, kemudian memegangi kedua lengan Ren, lalu membantunya berdiri. Bangunlah. Aku tidak suka seseorang bersikap begini. Rain memandangi ayah mertuanya penuh harap. Apa ayah sudah merestuiku? Apalagi yang bisa kuperbuat? Kalau kalian memang saling mencintai, yang perlu kulakukan adalah mengonfirmasinya pada Zia. Nanti ketika aku pulang, apa aku boleh ikut ya? Ujar Rain berharap. Agus menggeleng pelan. Aku tidak bisa mengajak kamu pulang ke rumah karena kamu akan membuat istriku histeris. Istriku sangat membencimu walaupun dia belum pernah bertemu denganmu. Rain jadi sedikit panik. Jadi bagaimana aku bisa meminta restu dari ibu ya? Jangan khawatirkan itu. Aku akan bicara pada istriku. Kamu jangan datang ke rumah sebelum aku izinkan. Rain tak kuasa membendung rasa bahagianya. Ia memegangi tangan sang ayah mertua, lalu mencium punggung tangannya. Makasih banyak ya. Makasih banyak atas restu ayah berikan. Rain kemudian memberikan sebuah tas berisi alat-alat pancing mahal untuk sang ayah. Ini ada hadiah untuk ayah. Agus mendelik curiga. Ini sogokan. Ren tertawa kecil, lalu mengibas-ngibaskan tangannya. Bukan ya, ini hadiah perkenalan dariku. Aku sebenarnya mengetahui lokasi memancing ini dari Dava. Agus tampak terkejut. Apa kamu sudah berbaikan dengan Dava? Kepala Ren mengangguk pelan. Iya ya, kebetulan aku bertemu dengannya di Universitas Kusuma Bangsa kemarin. Mata Agus kembali membulat. Jadi kamu yang membantu putraku lolos di universitas itu? Iya ya, itu hanya bantuan kecil karena Dava memang adalah laki-laki yang cerdas. Agus tidak bisa berkata-kata. Menantunya ini bisa melakukan apa saja dengan uangnya. Koneksinya begitu luas. Hebatnya, kok bisa laki-laki ini tergila-gila pada putrinya. Namun ia sudah bisa melihat sorot cinta di mata Ren malam itu dan semalam. Betapa rindunya laki-laki ini memeluk dan di taman belakang hingga membawanya ke mobil. Pancaran rasa cinta itu bisa ia lihat dari mata keduanya. Karena itulah Agus memutuskan untuk merestui laki-laki ini menjadi menantunya dan berusaha melupakan perbuatan kejamnya di masa lalu. Yang penting sekarang adalah kebahagiaan putrinya. Itu yang lebih utama. Apa ayah ingin ditemani memancing? Suara Rain memutus lamunan Agus. Pria itu langsung menegaskan kalau ia tak mau diganggu. Aku tidak bisa ditemani oleh orang lain. Aku menantu ayah.
bukan orang lain ya, protes Rain menunjukkan kekecewaannya. Agus tersenyum geli. Aku juga tidak yakin kamu suka memancing. Rain menggaruk-garuk kepalanya, merasa salah tingkah karena ia memang tak suka dan tak bisa memancing. Ayah benar, aku memang tidak pernah memancing sebelumnya. Sejak zaman kuliah aku sudah sibuk di perusahaan papaku soalnya. Agus akhirnya tak ragu untuk tertawa. Nah, tepat dugaanku. Kamu hanya akan membuatku repot saja nanti. Pulanglah, aku akan menghubungi kamu melalui Zia setelah aku berhasil meyakinkan istriku untuk menerima kamu menjadi menantunya. Loh, aku baru mau berangkat mau jemput ayah. Dafah menyambut sang ayah yang tiba-tiba sudah pulang. Harusnya ia menjemput ayahnya jam 5 sore di lokasi pemancingan. Tapi kenapa ayahnya sudah ada di rumah jam setengah 5? Yang membuatnya heran, sang ayah menarik sebuah tas besar bersamanya. Itu pasti ada dari kakak iparnya. Apa kakak iparnya sudah berhasil menaklukkan hati sang ayah? Oh, ayah diantar seseorang, jawab Agus tak menjelaskan kalau dia diantar Surya, sopir Sia dulu atas perintah Rin. Siapa ya? Tanya Dava penasaran. Kenalan ayah, sahut Agus ambigu karena sang istri sudah keburu menyambutnya, langsung memegangi tas yang dibawa olehnya. Agus tidak mau istrinya terkejut sebelum ia menjelaskan semuanya di kamar nanti. Dava mengerti karena ia melihat kode dari sang ayah. Ayah pasti capek. Ayah nggak dapat ikan hari ini ya? Tanya Rosa memperhatikan keranjang ikan yang kosong di tangan sang suami. Tadi cuma dapat beberapa ekor, Bu. Tanggung mau dibawa pulang jadi ayah lepaskan lagi. Oh, kalau gitu ayah buruan mandi deh. Ibu sudah masak banyak makanan. Dava menimpali. Iya ya, mandi aja biar tasnya aku yang bawa. Itu tas apa ya? Tanya Rosa penasaran dengan tas yang terlihat tampak baru itu. Oh, itu alat pancing, jawab Agus cepat. Ayah beli alat pancing lagi ya? Tanya Rosa lagi. Nanti ayah jelaskan, sekarang temenin ayah ke kamar dulu, Bu. Tolong siapkan baju ganti untuk ayah. Agus segera mengajak istrinya masuk ke dalam kamar. Sementara Dava yang penasaran pada tas besar yang dibawa oleh sang ayah, buru-buru segera menariknya ke meja makan, lalu memeriksanya. Awalnya ia mengira itu hanya alat pancing biasa, namun saat ia membuka resletingnya, ternyata alat pancing itu bukanlah alat pancing yang biasa dipergunakan di sungai atau muara. Sepertinya itu biasa dipergunakan di laut untuk menangkap ikan-ikan besar. Namun tidak masalah juga karena ayahnya suka memancing di sekitar muara, yaitu perbatasan antara laut dan sungai, sehingga menggunakan alat pancing itu cukup cocok di sana karena ada ikan laut juga yang terkadang memakan umpan dari sang ayah. Namun yang jadi soal bukan itu. Ketika Dava melihat merek alat pancing itu, iseng-iseng pemuda itu memeriksanya di internet dan itu sontak membuat matanya membelalak tidak percaya. Kenapa kamu, Dav? Kok melotot gitu? Sia yang baru saja keluar dari kamarnya cukup heran melihat mata sang adik yang membelalak lebar melihat sebuah tas besar penuh dengan alat pancing penuh di dalamnya. Ini benar-benar gila. Harga alat pancing ini bukan murah. Ini nilainya ratusan juta. Yang benar, iya, jumlahnya ada 5 set beserta umpan-umpannya yang mahalnya minta ampun. Kak Ren benar-benar luar biasa. Dia benar-benar royal. Puji Dava takjub. Sia, dia tersenyum bangga mendengarkan sang adik memuji suaminya. Bisa dikatakan begitu. Suaminya memang tipikal laki-laki yang royal, yang tidak sayang membuang uang. Untuk wanita biasa sepertinya saja, dia hadiahi apartemen mewah, mobil serta sopirnya. Bahkan ia tidak diizinkan untuk memasak. Belum lagi konseling psikiater gratis yang biayanya tidak murah, yang membuatnya semakin bangga ketika sang suami begitu relanya memberikan mobil harga miliaran untuk adik kandungnya. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak semua orang kaya royal pada keluarga istrinya. Namun suaminya menunjukkan kalau ia adalah laki-laki hebat yang benar-benar gigih memperjuangkan cinta. Seorang laki-laki baik, bertanggung jawab dan sayang pada keluarga istri. Tidak bisa diukir lagi betapa cintanya sekarang Sia pada suaminya.
mobil kamu lebih mahal lagi. Itu harganya 3 miliar, Dav. Seloroh Sia. Iya, Kak Rain benar-benar luar biasa. Uang 3 miliar kayak nggak berarti apa-apa bagi dia ya. Dava geleng kepala. Uang 3 miliar itu bagai uang 3 juta aja bagi suamiku, Dav. Penghasilan dia itu miliaran per hari. Belum lagi saat dapat tender dari luar negeri bisa lebih dari itu. Yang paling membuatku senang, dia tidak pelit pada keluarga kita. Dia melakukan semua itu demi aku, demi kebahagiaanku. Bagaimana aku tidak tergila-gila padanya? Sambung Sia lagi tertawa. Iya deh iya, aku turut bahagia melihat kebucinan kalian. Sekarang lebih baik kita duduk lalu tunggu ayah dan ibu keluar kamar. Kemudian kita dengarkan apa yang akan mereka bicarakan nanti. Suasana makan malam di kediaman Agus tampak begitu hangat. Tawa dari anggota keluarganya membuat hati Sia tenang. Dan setelah semuanya menyelesaikan santap malam, akhirnya Rosa buka suara. Ia langsung bertanya pada sang putri, "Kamu tengah mengandung ya?" Sia mengangguk. "Iya Bu." "Apa kamu mengalami mual dan muntah?" Sia menggelengkan kepalanya. "Di awal-awal kehamilan aku mengalaminya, tapi suamiku buru-buru mengajakku pergi ke dokter yang meresepkanku aneka vitamin mahal. Ia juga membuatkanku susu untuk ibu hamil, bahkan tidak mengizinkanku memasak sehingga rasa mual itu bisa diminimalisir, Bu." Sia mulai menceritakan kebaikan suaminya. "Maksud kamu?" Agus dan Rosa kompak bertanya. Sia tersenyum lebar kemudian menceritakan kebaikan sang suami selama ia tinggal dengannya. "Aku tidak pernah memasak, Bu. Dia yang memasakkan aneka sarapan, makan siang, makan malam untukku." "Dia bisa masak?" Rosa tak percaya. Sia terkikik geli. "Iya, Bu. Kayaknya jagoan dia daripada aku. Dia sudah mandiri sejak dulu." Baik Rosa, Agus, juga Dava hanya bisa menganga, dan itu membuat Sia cekikikan. Hati Rosa setelah mendengar penjelasan dari sang suami di kamar tadi pun mulai melembut, apalagi ketika ia tahu putranya bisa lolos di universitas idamannya karena bantuan menantunya tersebut. Rasa benci yang Rosa rasakan memudar, bahkan sirna kala ia melihat senyuman putrinya, juga cerita putrinya tentang betapa sempurnanya menantunya tersebut. "Wah, beruntung banget kamu ya," celetuk Dava. Sia menatap satu persatu wajah anggota keluarganya, kemudian kembali buka suara. "Aku tahu ayah, ibu, dan Dava sudah mendengar cerita tentang suamiku. Beberapa hari ini aku sudah berusaha keras untuk menjelaskan semuanya, tapi situasinya tidak memungkinkan. Emosi kalian masih labil. Sekarang aku ingin menceritakan semuanya dari versiku." Sia mulai tersenyum, lalu mulai menceritakan betapa gilanya sang suami mengejarnya. Berikut semua perjuangannya dan perlakuan kasarnya selama ini, yang dibalas perlakuan lembut oleh suaminya, hingga ke perhatian-perhatian kecil, perhatian besar, serta fasilitas yang ia dapatkan. Semuanya tidak ada yang lupa diceritakan oleh Sia pada keluarganya, dan itu membuat senyuman indah terbit di bibir Agus, Rosa, dan juga Dava. "Setelah mendengarkan ceritaku tadi, aku harap ibu, ayah, dan juga kamu, Dava, bisa menerima kehadiran suamiku karena aku sangat mencintainya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Lagi pula aku sekarang sedang mengandung anaknya dan aku bahagia atas kehamilanku ini." Rosa dan Agus memandangi putri cantik mereka, kemudian langsung memberikan restu pada Sia. "Kami berdua merestui pernikahan kalian." Mata Sia berkaca-kaca. "Benarkah ya? Benarkah, Bu?" Sia sungguh terharu meskipun ia sudah bisa melihat gerak-gerik dari orang tuanya yang sudah mulai menerima kehadiran Rain, tapi mendengar langsung restu dari bibir sang ayah dan juga ibunya sungguh membuat Sia bahagia. "Ayah sudah melihat bagaimana baiknya suami kamu itu, dan ayah sudah menceritakan semuanya pada ibu kamu." "Makasih ya, Bu." Sia tak bisa lagi menahan air matanya. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Dava langsung menimpali juga ikut membanggakan sang kakak ipar. "Terima kasih, ayah dan ibu sudah memberikan restu untuk kakak Rain." Dia bisa membuat Sia tersenyum bahagia. Itu sudah cukup bagiku. Bonusnya Kak Rain rupanya bukan laki-laki yang pelit dengan hartanya untuk membahagiakan keluarga istrinya. Kak Rain rela merogoh kocek yang cukup mahal untuk kita. "Maksud kamu?" Rosa dan Agus sontak menoleh dan kompak bertanya pada Dava. "Selain mendapatkan kelulusan di universitas yang kuidam-idamkan, Kak Rain juga menghadiahiku mobil sport mewah seharga 3 miliar. Jelas Dava." "Hah?
Yang benar kamu, seru Rosa menganga tidak percaya. Benar Bu, besok akan kubawa pulang mobilnya ke sini. Kak Ren menghadiahkan mobil itu sebagai hadiah perkenalan, juga hadiah lolos di universitas. Tempatku bekerja itu adalah universitas elit. Karena itu Kak Ren memberikanku mobil mewah itu agar aku bisa dihargai dan dihormati di universitas itu. Berikut pakaian-pakaian mewah yang akan dikirimkan oleh Kak Ren dalam waktu dekat setelah mendapatkan restu. Agus dan Rosa tidak bisa kata-kata lagi, hanya bisa menggelengkan kepalanya karena terlampau takjub. Satu lagi ya, apa ayah tahu berapa harga alat pancing yang dihadiahkan oleh kakak ipar pada ayah tadi? Agus menggeleng, aku aja belum membukanya. Dava menyungkingkan senyumnya. Sebentar lagi sang ayah pasti akan kaget mendengar berapa harganya. Itu nilainya ratusan juta ya. Itu isinya beberapa set alat pancing yang berbeda-beda, beserta umpan, parfum untuk memikat ikan dan lain sebagainya. Yang benar kamu, Agus seketika tercengang. Dava menganggukkan kepalanya, merasa bangga pada sang kakak ipar. Iya ya, bisa kita lihat betapa baiknya Kak Ren yang tidak pelit untuk mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan restu dari kita agar bisa membahagiakan Zia. Zia semakin terharu melihat penegasan dari Dava, lalu ia kembali menatap ibu dan ayahnya sambil memohon agar bisa segera memanggil suaminya datang ke rumah ini karena ia benar-benar rindu pada suaminya tersebut. Ya Bu, apakah aku boleh menghubungi suamiku dan memintanya datang kemari?